segala sesuatu, sebab sebelum ini telah banyak orang telah berkorban membukakan jalan bagi kita. Hari ini kita akan mau menjemput seorang lagi veteran, yang telah lama berada dalam gereja pengharapan, dan macam mana segala pemberian dia, pengorbanan dia. Kamu tahu, bila mereka membina sampai kepala sini, dan di atas mereka ada satu siling. Dan hari ini kita boleh bertapak di atas siling mereka menjadi lantai kita supaya kita boleh pergi dengan lebih jauh lagi, lebih tinggi lagi. Dan kerana pengorbanan mereka itu, saya percaya Tuhan akan pasti memberkati mereka dengan besar sekali. Jadi mari kita tepuk tangan kita bersama. Mari kita welcome Pastor Ken untuk membawakan firman Tuhan kepada kita. Shalom dan selamat pagi semua. Oke, so saya sangat bersyukur untuk Pastor Kuan Leong dengan tim dari JB. Beri tepuk tangan untuk JB tim. Saksian daripada saudari Superina. So kali ini sebenarnya kalau permulaan camp ini saya ada rahasia. Biasa kami set goal. Kami tanya tim dari JB, berapa orang kamu ingin lihat? So kami dengan iman yang kurang lah waktu itu, kami letak jumlah yang kurang. Dan bila saudara Bel kata, ini kita orang JB luar biasa. So kali ini kan kalau ikut peratus daripada gol, JB yang paling tinggi. Tepuk tangan untuk JB. Dan mereka juga yang paling jauh. Ada yang lebih jauh dari JB? Ada yang dari Singapura? Saudara-saudari, ini adalah musim yang baru seperti pada musim katakan semalam. Di mana selepas pandemik, kita lama tidak boleh berkumpul bersama secara besar-besaran seperti ini. Dan saya masih ingat lagi kali terakhir kita ada perkumpulan kemah ini pada tahun 2019 di Port Dickson. Pada waktu itu kita juga datang bersama. Namun tahun ini kami sebagai komiti, saya sangat bersyukur untuk Edward dengan tim, Tony sebagai pembantu dia. Mula-mula kami set goal. Bila kami tengok every time meeting kan, nampak seperti Goliath, nampak seperti untuk mencapai gol itu adalah sangat berat pada mulanya. Dan seperti mana Pastor Kuan Leong kata, dengan yuran yang sedia ada, wow, saya tak tahu macam mana kita boleh lakukan, tak tahu siapa yang perlu digerakkan. Tapi Tuhan sangat baik. Sebab itu seperti mana yang kamu lihat semalam, kita bersyukur untuk peserta yang menyertai. Kita sudah mencapai gol kita 250. Sebenarnya kita set 238 mengikut setiap center. Dan kami kata maksimum lah 250, tak akan lebihnya. Dan puji Tuhan semalam kita melihat peserta yang memberi komitmen, memberi penyertaan. Mari tepuk tangan pada orang di kiri kanan Anda. Saudara, beberapa tahun lepas, ini adalah pelayanan yang sangat menarik. Kami mulai pelayanan BM sebagai kebanyakan orang bujang. Dan kita utus beberapa orang keluar dari KL dan mereka berkeluarga. Salah seorangnya saudara Bella. So dia keluar sebagai satu keluarga dan dia berkembang biak dengan anak-anak dia. Dan dan sekarang kita ada OJB dengan Pastor Kuan Leong juga berkeluarga dan mereka juga berkembang biak. Kita juga utus Pastor Pengarah dengan keluarga dia berkembang biak juga di Senawang. Dan saya dapat melihat satu pattern, satu corak yang sangat penting di dalam pelayanan. Saya tidak percaya Pastor Pengarah bawa pekerja-pekerja dia dari daripada syarikat dia. Mari kita tumbuhkan gereja di Hope Senawang. Dia bawa siapa? 3 orang askar dia. Gabriel, bukan malaikat Gabriel Pelimun dengan Deborah. 3 orang bersama dengan dia. Of course, dia ada pembantu istimewa dia, istri dia. Saya dapat melihat pattern yang sangat menarik. Namun saya juga dapat melihat pattern ini kalau disalah guna erti, dia juga tidak mencapai apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam hidup kita. Amin. So mari kita berdoa dulu sebelum saya kongsikan firman Tuhan, supaya kita datang sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Kita memerlukan satu dengan, tidak ada orang yang boleh berjaya seorang diri untuk mencapai apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup mereka. So mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih pada pagi ini Tuhan, kami berdoa untuk firman-Mu. Kami minta Tuhan Engkau memimpin kami di dalam bergerak sebagai satu keluarga untuk teguh bersama. Karena kami tahu visi yang Kau beri kepada kami di tanah Semenanjung ini adalah sangat besar. Dan kami juga tahu Tuhan, tidak ada orang atau individu yang boleh mencapai
visi ini Tuhan dengan kekuatan sendiri. Sebab itu kami percaya bersama sebagai satu keluarga Engkau Tuhan, kami boleh melakukan perkara yang besar dan ajaib. Berkati pada pagi ini Tuhan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema saya pada pagi ini adalah jemaat sebagai satu keluarga. Saya ingin ambil daripada petikan Yosua bab 1, 12 sampai 18, kesinambungan daripada Pastor Moses semalam. Oke, mari kita baca dengan suara kedengaran. Boleh kita berdiri ya, so kita kita longgar-longgarkan sedikit otot, duduk selalu pun tak bagus. Oke, kita berdiri, kita baca dengan suara kedengaran. Oke, orang belakang berikan suara terbaik Anda. Biasanya saya dengar suara orang depan. Kali ini yang di belakang. Oke, janji. Oke, 1, 2, 3 kepada orang Gad dan kepada suku Manase yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu semua pahlawan yang gagah perkasa haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga. Mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan padanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin. Silakan duduk. Saudara, sebagai latar belakang, Pastor Musa cerita sedikit. Sebagai latar belakang petikan ini adalah bila mana Tuhan panggil Israel, mereka datang sebagai satu keluarga, 12 suku Israel, oke? So mereka menyeberang, mereka sungai mula Laut Merah. Dan kali ini Tuhan mempersiapkan mereka satu keluarga besar orang-orang Israel menyeberang sungai Yordan untuk masuk ke tanah Kanaan. So 12 suku dipanggil untuk pergi ke tanah Kanaan. Namun satu suku, ada beberapa suku sebenarnya, 2,5 dipanggil, yaitu suku Gad, suku Ruben dan Manase. Mereka memilih di seberang timur sungai Yordan, oke? Dan mereka mau menetap di sana. Maksudnya mereka tidak mengikuti bangsa atau keluarga suku-suku yang lain. Mereka kata kami mau tinggal di sebelah timur. Kamu orang pergi terus ke sebarat sungai Yordan. Dan yang menarik sekali kita melihat dalam petikan ini adalah saya menulis ini. Saya menulis di sana. Respon para pahlawan dan kaum lelaki suku bangsa Gad, Ruben dan Manase menetapkan satu standar kepada suku-suku yang lain. Oke, saya just beri peta segera untuk kamu rujuk. So ini adalah next slide. Oke, basically apa yang berlaku adalah mereka tengah buat persiapan. Semalam Pastor Moses cerita tentang mempersiapkan orang-orang Israel. Mereka sudah bersiap sedia. Oke, so mereka menyeberang daripada timur Yordan pergi ke barat dan mereka akan melalui satu sungai dipanggil Sungai Yordan. Dan dulu waktu saya dengar firman Tuhan ini, saya pikir sungai itu mungkin banyak, ada yang tidak semua sungai itu luas, ada setengahnya mungkin cete, ada setengahnya mungkin ada orang kata boleh senang dilompat. Sebab kita tinggal kampung, kadang-kadang sungai tak semuanya ada lubuk, betul? Ada sungainya cete. So saya ingat begini, nah pada waktu mereka menyeberang Sungai Yordan, musim itu adalah musim yang sungainya adalah sangat dalam, lebih kurang 30 meter, oke? Dan panjang sungai itu adalah daripada di sini pada sitim di mana mereka berkumpul ke atas ada lebih kurang 33 km. Dan mereka bukan berjalan 1-2 orang, seluruh bangsa Israel lebih kurang 1 juta atau 2 juta orang berjalan. So ini mengambil masa yang sangat lama. Nah,
Kenapa pelajaran ini penting yang boleh membantu kita untuk teguh bersama? Bila saya berdoa untuk Camp BM kali ini, suku bangsa ini datang dalam pikiran saya. Untuk kita teguh bersama, kita boleh belajar dalam pelajaran tentang 3 suku ini. Itu suku Ruben, suku Gad, dan Manase. Nah, di dalam latar belakang, kalau kamu balik kepada bab sebelum ini, firman Tuhan bab yang lain, contoh dalam buku Bilangan 32 ayat 16 hingga 22. Bilangan 32, 16 hingga 22, ini adalah waktu 3 suku ini, pemimpin mereka berjumpa dengan Musa. Mereka kata dengan Musa, Musa, kami tidak mau pergi ke seberang sungai Yordan. Kami lihat tanah di mana kami tinggal sekarang ini adalah sangat subur untuk ternakan kami. Tanah yang luas itu tanah orang Yezer, tanah orang Gilead. So, bila mana Musa mendengar ini, Musa sangat marah mulanya. Sebab ada satu insiden di mana bila mana Tuhan utus pengintai. Kau ingat cerita pengintai? Bila mana Tuhan utus pengintai dan mereka balik, 10 pengintai mengatakan bahwa tanah Kanaan memang banyak madu dan subur. Tetapi orang yang tinggal di tanah itu adalah orang-orang Gergasi, orang-orang yang mustahil dikalahkan. Dan Musa ingat situasi yang sama akan berulang, di mana 3 suku ini akan mempengaruhi suku yang lain. Dan mereka jelaskan bahwa kami ingin tinggal di sini karena ternakan kami terlalu banyak. Dan tanah di sebelah timur itu sangat subur untuk ternakan mereka untuk tinggal dan berkembang biak. So ini latar belakang cerita supaya kamu memahami konteks. Kenapa saya sampaikan bahwa melayani menganggap jemaat sebagai satu keluarga. Karena saudara, saya katakan tadi bahwa visi ini bukan untuk saya, bukan untuk satu orang atau satu jemaat. Untuk kita menangkan orang-orang bumi putra di tanah semenanjung yang memerlukan semua orang. Berita orang kiri kanan, saya perlukan kamu. Oleh itu, bukan secara kebetulan kamu dan saya berada di mana kamu berada sekarang. Bukan secara kebetulan ada setengah kita berada di Pinang misalnya. Bukan secara kebetulan kamu berada di Batu Pahat. Bukan secara kebetulan kamu berada di Muar. Sebab saya dapat melihat selagi kita tinggal di tanah semenanjung ini, kita bebas bergerak. Betul? Amin. Tidak ada orang yang boleh menghalang gerakan kita. Sebab itu saya percaya kalau kita punya mindset, minda kita menetapkan di mana saja kita berada, macam Saudara Jambu katakan semalam, di mana saja kita berada kita akan berhasil, kita akan jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. So hari ini 3 perkara pelajaran penting yang saya boleh kongsikan untuk kita teguh bersama di dalam pelayanan BM Semenanjung. Yang pertama adalah ingat pada pekerjaan dan panggilan Tuhan dalam hidup kamu dan saya. Saudara-saudari, saya tahu tadi Pastor Kwang Liu saya sebut, ramai kita sudah mulai pelayanan sangat lama. Ada setengah kita sudah lebih daripada 10 tahun. Kadang-kala dalam melayani Tuhan, bila mana kita macam usia remaja, ramai anak-anak muda kita bersemangat, kita jarang pikir risiko. Kita selagi saya boleh bernapas, kita tidak kisah apa yang kita makan, apa yang kita lalui di masa sukar. Sebab orang biasanya anak-anak muda ni dia boleh ada daya tahan, dia punya, orang kata dia lebih tidak banyak pikiran yang terlalu complicated, tidak banyak komitmen, dia pergi dan percaya. Dan saya percaya bila kita melayani dalam musim yang berbeda, bila kamu sudah bekerja dan mulai ada komitmen, bila kamu sudah berkeluarga, komitmen kamu semakin bertambah. So kadang-kala kalau kita tidak sedar akan panggilan Tuhan, kalau kita tidak sedar akan apa tujuan Tuhan sebagai melayani sebagai satu keluarga, kita mudah lupa. Kita akan lepas pandang. Kita akan ketepikan tentang panggilan Tuhan. Sama seperti di dalam firman Tuhan yang kita bacakan sebentar tadi, Musa menganggap bahwa suku Gad, suku Ruben, suku Manase, mereka lupa akan panggilan Tuhan. Sebenarnya mereka tidak. Sebab itu saya gunakan ini sebagai ilustrasi untuk bagaimana komitmen mereka, bagaimana respon mereka kepada Musa. Sebab itu Yosua mengingatkan mereka dan katakan, ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu kepada kamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu
dan memberikan kepadamu negeri ini. Nah, bayangkan pada waktu itu saudara-saudari yang saya kasihi, mereka sudah sangat established. Mereka ternakan sudah sangat banyak, keluarga sudah selesai, dan suku yang lain menolong mereka mengalahkan musuh di sebelah timur. Maksudnya keamanan sudah wujud di sebelah timur. Tetapi itu bukan janji Tuhan untuk mereka. Tuhan berkata pergi ke tanah Kanaan. Dan ini yang penting yang saya ingin kita dengar. Kadangkala untuk kita maju di dalam Tuhan, kita bila mana kita lihat situasi kita anggap, oh cukuplah saya sudah berada di sini. Cukuplah saya sudah lihat apa yang saya lihat. Tapi mungkin Tuhan ada rancangan yang paling besar untuk kamu. Mungkin Tuhan ada tujuan yang paling luas untuk kita. Sebab itu anak-anak muda di sini, kalau kamu belajar, jangan belajar orang kata cukup makan. Cukuplah saya SPM misalnya. Sekarang kan semua peperiksaan ini sudah sangat senang untuk masuk. Kalau dulu zaman saya lah, bukan tanya pula. Zaman saya SRP, kami dulu kan bercakap SRP. Siapa yang pernah dengar SRP sini? Tak pernah dengar. Oke, ramai yang SRP. Kalau dulu orang bercakap, sampai mana kau udah belajar? Kalau SRP cukuplah. Dulu lah, zaman dulu. Lepas tu level itu bertambah SPM. Lama kelamaan dia level makin meningkat STPM. Sekarang saudara-saudari, saya ingin dorong kita anak muda untuk kita pergi jauh di dalam Tuhan. Mari kita ingat pekerjaan Tuhan. Renungan bersama pada saat ini. Adakah kita masih di tanah Mesir atau melangkah ke tanah Kanaan? Adakah kita tinggal dalam keadaan lama kita? Semalam kita kata musim yang baru. Adakah kamu rindu keadaan lama kamu? Namun Tuhan ingin mempersiapkan sesuatu yang baru dalam hidup kamu. Dan mengapa tanah Kanaan itu penting dalam hidup kita? Sebab tanah Kanaan adalah perjanjian Tuhan untuk kamu dan saya. Amin. Bayangkan kalau kita diberi pilihan, kalau kamu ada dua pilihan kereta. Kereta yang lama, second hand, kereta yang baru. Rata-rata kita pilih kereta yang baru, betul? Ada yang suka kereta lama, antik. Yes, saya tahu ada yang suka. Namun generally manusia kita suka advance, kita suka maju ke hadapan. Sebab itu saudara-saudari yang saya kasih, tanah Kanaan ini sebagai satu simbolik bahwa kita melangkah daripada kehidupan lama kita yang belum mengenal Tuhan, masuk pada kehidupan yang sudah mengenal Tuhan. Ini juga Mesir ini juga memberi simbolik di mana mereka menyembah Allah-Allah orang yang sekitar Mesir. Tuhan berkata kamu harus menyembah satu juga Allah, yaitu Allah yang hidup. Oke? Tuhan yang satu, tidak ada yang lain. Sebab itu Tuhan memberitahu mereka keluar dari tanah Mesir. Itu bukan tempat kamu, pergi ke tanah Kanaan. So hidup di dalam janji Tuhan, hidup di dalam rencana Tuhan adalah kehidupan yang diberkati. Amin. Haleluya. Sebab itu hari ini kita merayakan bersama sebagai aplikasi dan cabaran. Hari ini saudara adalah masa untuk kita bersyukur. Saya mau kita datang dengan segala kesyukuran kita di dalam Tuhan. Datang ke camp ini jangan kita menyembunyikan diri. Datang dengan segala kesyukuran. Saya tahu ada kalanya kekurangan. Saya tahu contohnya tempat tinggal, mungkin makanan, mungkin tidak menurut apa yang kamu expect. Namun bersyukur kepada Tuhan untuk satu dengan yang lain. Masa bersyukur dan juga mengingati panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Bila kita dengar kesaksian satu dengan lain, bila mana kita datang bersama melayani Tuhan, ingat bersyukur untuk pekerjaan Tuhan. Sekarang adalah masa untuk kita merayakan bersama. Saya tahu lepas pandemik kan kita tak biasa untuk saya ingat lagi di mana camp 2019. Wow, ada satu ketika masa pelayanan orang sangat teruja untuk merayakan celebration. So camp bukan untuk kita reserve, okay? Camp adalah kalau kamu ikut dalam pertandingan bola sepak, ini adalah Champion League orang kata, atau kebaktian kita adalah Premier League. Kamu paham maksud saya? Maksudnya kejohanan peringkat tempatan. Kemah BM Semenanjung kejohanan peringkat kebangsaan. So kalau kamu mempersiapkan tim untuk kebangsaan, kamu tidak akan hantar tim yang tak sedia, betul? Kamu akan bersiap sedia, semangat, orang penyokong akan bersorak-sorai.
Dia menjadi satu. Nah, lain kali kalau kita ada peringkat yang lebih tinggi, pelayanan BM seluruh Malaysia contoh saja, oke. So ia menjadi satu yang even lebih berbeda. Sebab itu kita datang untuk merayakan bersama, so belajar untuk celebrate. Dan kini adalah masa untuk kita menguatkan kembali jemaat kita. Sudah lama kita tidak bertemu, masa untuk menguatkan satu dengan lain. So bersyukur untuk orang-orang yang sudah rumah di sini. Kayak bersyukur juga untuk pekerja. Sebelum camp ini kami sebagai AJK sangat mula-mula terbeban sebab pengumuman hari raya, betul? So kami pikir, apa berlaku kalau hari raya tidak ada cuti pada hari Isnin? Ada ramai komite kata, kalau cuti hari Isnin habis dah, saya kena pasta balik pergi kerja. Sebab rata-rata kita ni pengganti, oke, kebanyakan orang yang bercuti. So kebanyakan AJK mungkin tidak ada pada hari Isnin. Saya kata dengan Idun, macam mana ni? So kita berdoa lah, Tuhan lakukan sesuatu. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk Perdana Menteri kita beri cuti hari Jumat dan juga hari Isnin. Beri tepuk tangan. Kalau tidak akan ada setengah kamu terpaksa drive ke Johor Bahru. Ada yang pasal balik kalau bekerja hari Isnin. Sebab Johor Bahru Ahad pun bekerja kan. So mungkin bekerja Ahad beza sedikit. Saudara-saudari, mari kita bersyukur, kita menguatkan dan kita ingat akan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. So camp ini adalah yang terbaik. Ingat apa yang Tuhan kerjakan dan lakukan di dalam hidup kita sebagai satu keluarga. Dorongan saya untuk generasi baru. Kadang kalau kamu tidak tahu sejarah ibu bapa kamu yang memulai atau generasi pertama yang memulai, ingat tentang pekerjaan Tuhan. Kamu tidak akan sampai di sini kalau tidak ada orang yang menetapkan ceiling untuk kamu berpijak. Dengan apa yang saya kata, kamu tidak akan sampai di mana kamu berada kalau tidak ada orang yang menetapkan ceiling di mana kamu boleh berpijak. Semakin tinggi ceiling yang ditetapkan, semakin senang kamu berpijak. Dan ini juga sama dengan pelayanan kita di Tanah Semenanjung. Kalau dulu zaman kami awal dulu, tak perlu cakap lah pindah rumah, banyak perkara komunikasi memang mencabar. Dulu tidak ada WhatsApp. Kalau berjanji, biasa kami buat perjanjian seminggu awal. So sama ada hujan, panas, sama singa lagi pelayanan menyesuaikan di Shah Alam. Kalau mereka Idun kata kami ada buat outreach di UiTM. Banyak kali hujan di Kajang. Saya kata macam mana, pergi ke tidak? Ikutkan manusia, kalau hujan memang tak boleh pergi basahkan. Kau tahu apa yang saya dengan tim masa-masa ikutkan masa itu? Kami pergi juga meredah hujan, tapi apa kami bawa baju ekstra. Dengan basah-basah sampai dengan rumah Idun, tukar baju baru. So apa yang saya ingin sampaikan, kadang-kadang kita tidak tahu apakah ceiling yang sudah ditetapkan. Dulu tidak ada kereta. Dulu kita guna bus mini, bus nomor 11 paling famous di kampus. Sebab itu kan ada kalau tengok beberapa orang sini itu mereka semua masih sleep lagi. Oke, sebab banyak guna bas 11. Saudara ingat pada janji Tuhan. Yang kedua, yang paling penting bukan hanya kita ingat, kita kata wow, ibu bapak saya berkorban, wow, orang generasi pertama sangat memberi untuk Tuhan. Kalau kita ingin bergerak sebagai satu keluarga, kita mesti terlibat dan mengalir dalam visi dan tujuan yang sama. Amin. So kita mesti bergerak bersama sebagai satu keluarga. Saudara, saya guna istilah keluarga karena kalau di tempat kerja biasanya kita kata rakan sekerja, betul? Rakan sekerja bekerja dengan kamu, tidak semestinya mereka bersetuju dengan apa yang kamu buat, tapi mereka terpaksa karena mereka dibayar gaji. Tapi kalau kita berkeluarga, contohnya kalau saya lihat anak saya, sama ada dia suka atau tidak suka, dia terpaksa ikut jadwal ibu bapa, sebab dia tidak boleh pandu kereta. Contoh macam camp seperti ini kan kita ada macam anak saya semalam saya tanya dia kata, Didi, saya tak suka lah rumah baru ini. Saya kata, rumah baru maksud di mana kami tinggal. So kami tanya dia, saya suka rumah lama, dia kata, sebab di rumah baru tidak ada TV. So, kami ikut jadwal ibu bapa, parent lah, ikut mereka. Sebenarnya ini keluarga biasa. Kalau saya anggap anak ini sebagai rakan kerja, dia kata saya tak suka rumah baru, dia patah balik. Sebab dia rakan kerja. Sebab itu kita sangat penting pada hari ini. Tidak kira apa yang kamu lakukan, kamu akan buat hari ini, kamu memain peranan yang penting. Dan apatah lagi kalau kita semua terlibat. Seorang-orang Gad, Manaseh dan Ruben, bukan hanya mereka respon kepada Yosua, namun mereka beri komitmen. Kamu tahu apa mereka komitmen mereka? Kalau ayat 14,
di mana Yosua kata, oke, semua anak-anak perempuan-perempuan kami, semua yang tidak boleh berperang, mereka tinggal di sebelah timur. Namun dia katakan bahwa semua pahlawan, siapa di rasa dia kata pahlawan? Kita semua pahlawan di dalam Tuhan, amin. Semua pahlawan yang gagah perkasa. Wow, siapa gagah perkasa? Semua kita gagah perkasa. Oke, kamu harus menyeberang di depan saudara-saudaramu. So, saudara-saudari yang saya kasih, orang Ruben, orang Gad, bukan hanya mereka tinggal di belakang, bukan hanya di barisan belakang, karena mereka sudah berjaya, namun mereka berjalan di hadapan saudara-saudara mereka yang lain. Maksudnya, kalau mereka sebagai pahlawan, mereka berada di depan, mereka mengorbankan diri mereka, mereka menjadi perisai untuk yang lain. Sebab itu saudara, kalau saya ingin dorong ini untuk kita semua, renungan bersama pada hari ini. Next slide. Next slide. Lagi satu. Oke, bagaimana kita dengan hari ini di dalam pelayanan BM Semenanjung? So kita katakan, adakah kita orang yang senang digerakkan seperti suku Gad, suku Manase? Adakah kita menjadi pahlawan yang kata, saya mau berada di barisan depan? Adakah kita mau berjalan bersama dengan satu sama lain di dalam gereja kita? Saya tahu kita mewakili center yang berbeda. Kita tahu kalau di segi jumlah kita mungkin ada jumlah yang berbeza. Namun saya ingin doa dan percaya kepada Tuhan agar semua kita senang digerakkan untuk tujuan Tuhan yang besar di tanah Semenanjung. Amin. Kita ada visi yang terlalu besar untuk kita ingin kerjakan bersama. So adakah kita menjadi orang, kalau tanya adakah saya sukar digerakkan? Orang kata kita big elephant, gajah yang besar, sukar digerakkan. So apa yang kita nak buat? Fokus kepada visi Tuhan di tanah Semenanjung. Anak-anak muda percaya, saya cabar gereja BMKL. Saya kata dengan mereka untuk 7 tahun akan datang, ini kita akan buat untuk BMKL. Kita ingin percaya untuk 5 center baru di seluruh Lembah Kelang. Oke, kamu sudah set kawasan itu. Kita ingin percaya untuk center di Gombak. Kita ingin percaya untuk center di Shah Alam, di Serdang, di PJ. Oke, ini yang HQ lah kata PJ. Kita ingin percaya kepada 5 kawasan di Puchong. Ini kawasan orang Iban juga yang besar di Puchong. Saya dapati di Shah Alam, di Taman Sri Muda, di kawasan Bukit Jawa, Kampung Jawa saya rasa. Itu memang kawasan besar juga. Terutama doa saya dan saya ingin percaya kepada Tuhan untuk orang-orang Sabah. Kalau kita lihat di kalangan kita kurang orang Sabah, orang Sabah. Saya mau kita percaya, saudari Molin dia punya beban untuk Shalom orang Sabah. Amin. Goncangkan Shalom bagi nama Tuhan Yesus. Semalam saya bercakap dengan saudara Ray, mana Ray? Ya, saya tanya dia baru tamat master dia, right? Dia tengah buat Grab sekarang. So apa kamu nak buat masa depan? Pastor berdoa untuk saya supaya dia boleh masuk ke MSU Management Science University untuk kerja dia. Dia di Shah Alam. Saya kata bersyukur untuk anak-anak muda yang respon cari kerja tinggal. So saudara-saudari, kita mau melihat orang terlibat, senang digerakkan. Saya berdoa lah, dia kata oke, kita mau percaya kepada Tuhan untuk anak-anak. Mari kita bersama dengan anak-anak muda kita. Di KL kali ini, tahun ini kita ada satu dorongan besar untuk pelajar-pelajar Universiti Melaya. Ramai mereka memutuskan untuk cari kerja di Lembah Kelang. Saya tahu mungkin mereka suka balik kampung karena ada durian free, ada banyak benda percuma di kampung. Tetapi karena visi Tuhan mengalir dalam hidup mereka, ramai setengah mereka rela menyambut cabaran untuk mengalir bersama dengan kepimpinan. So kami bersyukur juga untuk UKM. Beberapa mereka juga memutuskan untuk stay. Bagi saya katakan tadi menetapkan ceiling. Saya dengan Pastor Moses ceiling UKM kami sudah berkarat. Sudah lama ceiling itu dia sudah tak kukuh lagi. So orang-orang baru sekarang, hari itu saya pergi ke Perkep Persatuan Kristen UKM. Saya tengok semua anak muda dan kebanyakan mereka orang Sabah. Saya kata ini adalah peluangnya. Tapi orang Sabah bang. So saya mau pergi, bukan saya sangat bias tidak. Karena saya tahu orang Kapit, saya mengasihi orang Kapit. Saya orang Kapit, oke? Namun saya ingin kita hati besar untuk orang-orang lain.
Saya juga bersyukur untuk orang Bidayu. Kita ada beberapa orang Bidayu di sini. Amen. Dan orang-orang lain lah, yang tidak boleh disebut di sini. Namun saya ingin dorong kita untuk bergerak dan mengalir bersama dengan satu sama lain. Next slide. Soalannya adalah, tadi saya katakan keluarga yang bergerak maju, mereka akan menjadi berkat. Namun kadang-kala kalau keluarga yang tidak mencapai apa yang Tuhan kerjakan, perpecahan terjadi di dalam keluarga. So ini pada mulanya bila mana Yosua mendengar tentang proposal suku bangsa Gad, dia ingat mereka ini membawa perpecahan. Dia katakan, adakah kamu akan mengulang kesilapan nenek moyang kamu? Actually mereka kata tidak, kami tidak mengulangi. Namun kadang-kala, dan ini juga perkara halangan untuk kita, perkara yang terjadi dalam mencapai potensi kita teguh bersama bila ada perpecahan. Saudara-saudari yang saya kasih, di dalam keluarga tidak ada keluarga yang sempurna. Ada kalanya kita ada cabaran. Amin. Tidak kira berapa usia perkawinan kita, kadang-kadang kita ada konflik, salah faham. So saya tulis sana salah faham yang tidak berkesudahan, maksudnya tidak ada penyelesaian, itu akan menjadi halangan terbesar untuk kita bergerak bersama, teguh bersama di dalam mencapai pekerjaan Tuhan. Sebab itu saya berdoa di dalam camp kali ini, yang mungkin berlaku antara keluarga, yang mungkin berlaku di dalam keluarga sendiri, yang mungkin berlaku dalam life group atau di antara life group. Dengar saya apa kata, di mana-mana saja kita berada, kita ini satu keluarga. Tadi saya katakan umat Israel 12 suku, betul? Mereka tidak membanding siapa suku paling besar, siapa suku yang paling kecil. Semuanya adalah umat pilihan Tuhan. Tidak kira di mana mereka berada, suku Gad kamu tinggal, kamu juga beri yang terbaik, berada di barisan depan. Sebab itu saudara, Yesus juga tahu situasi ini. Sebab itu dia katakan dalam Yohanes 17 ayat yang ke-11, Yesus berdoa begini untuk murid-muridnya. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka, siapa mereka? Murid-muridnya masih ada dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Satu siapa? Satu keluarga. Satu murid-murid Yesus, pengikut yang setia. Doa Yesus, dia tahu tak ramai muridnya. Namun Yesus berdoa, ini orang yang bersama dengan Tuhan Yesus, orang yang melayani bersama dengan dia, punya cabaran. Namun Yesus berdoa untuk mereka, perintah yang baru. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku jikalau kamu saling mengasihi. Amen. So beritahu satu sama lain, satu di dalam Tuhan. Aplikasi di sini sangat penting untuk kita bergerak sebagai satu keluarga BM Semenanjung. Saya ulang suara. Sangat penting untuk kita bergerak sebagai satu keluarga BM Semenanjung. Saya mau kita, di dalam keluarga kita tidak sangat particular barang yang dimakan, betul? Kamu tidak set, makanan ini portion besar untuk anak sulung, yang ini untuk anak nomor 2, ini anak nomor 3. Kita tidak sangat mengambil kira. Di dalam pelayanan juga sama. So saya ingin beri ini supaya kita boleh bekerja bersama. So terutama pelajar kita atau orang yang bekerja. Lain kali kalau ada pekerja, saya challenge student kami. Kalau kamu cari kerja, first priority cari di mana Tuhan letakkan kamu. Sama dengan Lembah Kelang. Kalau tidak ada, tadi saya katakan 5 lokasi. Kalau tidak ada, pergi ke Johor Bahru, pergi di mana gereja kita ada. Jangan pergi kalau kamu tidak bersedia. Jangan pergi ke tempat yang jauh di mana keluarga kamu berada. Bukan saya tidak percaya, saya percaya. Namun sistem support dia mungkin kurang. Jangan kata, oh pastor saya mau cari kerja di Kambodia. Kamu tahu mana Kambodia? Saya tahu gaji US dollar. Oh pastor saya mau kerja di Vietnam, US dollar. Dan tempat lain. Kalau Tuhan tidak panggil kita dengan jelas sekali, jangan pergi. Sebagai anak-anak muda di sini sama juga belajar universiti. Jangan cari pelajar sekolah madrasah, jauh contohnya. Sukar. Jangan cari universiti yang terlalu jauh, sukar. Kita tidak boleh bantu. Saya tahu anak-anak muda penting.
So kalau kamu ada, cari di mana ada, kumpulan yang sudah sedia ada. Amin. Amin. Kerja rumah untuk kita semua anak-anak muda di sini. Bagi kamu yang mencari hala tuju selepas ini, tahun ini, cari di mana Tuhan letakkan kita. Dengan cari keluarga rohani kita. Amin. Saya tahu kadang-kadang memang susah dielakkan bagi kita yang bekerja, memang sukar. Sebab itu adalah pilihan orang atasan. Namun berdoa supaya kita terlibat mengalir dalam visi Tuhan bersama. Sebab itu aplikasi untuk kita pada hari ini adalah kita ingin membangunkan kesatuan yang teguh di dalam jemaat kita. Saya percaya semua kita sudah set apa hala tuju gereja kita masing-masing untuk 7 tahun Vision 2030 yang kita ingin lihat. Dan terakhir sekali saya mau kita melihat rasa kepunyaan di kalangan jemaat. So mari kita berdoa dan percaya supaya Tuhan bangunkan skala yang meningkat, bukan menurun di dalam pelayanan kita. Skala kepunyaan maksudnya kita ingin melihat bukan hanya di mana saya katakan suku bangsa 3 ini, bukan hanya orang-orang pemimpin saja yang bersemangat. Seluruhnya daripada atas ke bawah mereka terlibat di dalam tujuan Tuhan pada masa tersebut. So pada hari ini saya percaya kita juga punya impian dan hati yang sama. Amin. So pertama tadi kita melihat bahwa untuk kita teguh bersama sebagai keluarga, satu keluarga kita mesti serahkan kepada Tuhan bahwa hidup kita respon dengan janji Tuhan karena Dia yang panggil kita. Pertama, kedua, kamu dan mesti terlibat. Kita mesti menyumbang dalam apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tidak kira potensi kita, dan yang terpenting di sini komitmen. Untuk satu keluarga berhasil, perlukan komitmen. Setuju dengan saya? Kau tanya orang yang berkawin 20 tahun ke atas, komitmen itu, pelaburan itu sangat luar biasa. Sebab ia perlu usaha yang konsisten. Ini arti kata, kalau kita pandu kereta boleh tukar kereta, betul? Kereta 10 tahun banyak engine rosak, banyak tukar spare part. Pasangan ini kita tidak banyak spare part kalau tahu. Kamu hanya satu pasangan saja, satu kereta saja. Tak kira berapa lama Tuhan serahkan kepada kita, setia dengan spare part itu, setia dengan kereta itu. Sebab itu pasangan kita unik. Tuhan bentuk itu sesuai dengan kamu. Custom made dalam bahasa orang putih. Kamu tahu custom made? Sesuai dengan kamu. Kalau kereta sana boleh tukar, tak suka ini tak ada sistem entertainment yang bagus, tukar. Kamu boleh tukar apa saja, itu barangan. Pasangan kita itu adalah sesuai untuk kamu. Kalau darling kamu sebelah kamu kata kamu sesuai untuk saya. Amen. Tuhan tidak akan ganti. Sebab itu yang terbaik untuk kamu. So saudara, yang terakhir sini adalah respon dengan komitmen. Oke, yang total bagi melaksanakan pekerjaan Tuhan. Saya sebut ini komitmen yang total. Sebab saya percaya untuk kita melaksanakan visi Tuhan memang sukar. Namun kita perlu bekerja bersama sebagai satu keluarga. Yang slide seterusnya. Oke, so apa mereka lihat? Oke, baca dengan saya. Apa yang orang-orang Gad, Ruben katakan. Pertama, mereka kata, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan. Dan kemanapun kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, pemimpin mereka sebelum ini, demikian juga kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu yang menyertai engkau. Dia katakan ayat 18, setiap orang yang menentang siapa? Perintah Yosua, mereka akan hukum mati. Oke, so saudara-saudari, saya percaya ini adalah komitmen. Amin. Komitmen di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saya ingin beri contoh beberapa komitmen yang mendorong saya secara pribadi dalam Alkitab. Contoh pertama adalah pembawa senjata kepada Yonatan. Oke, apa dia kata? Satu hari mereka dua pergi ingin keluar daripada di mana mereka kemah, pergi pada kemah musuh. Dan Yonatan berkata dengan bujangnya, oke, kalau Tuhan menyertai kita, ini yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Oke, pada waktu itu. Dan apa bujangnya kata? Lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Maksudnya dalam bahasa Inggris, dalam bahasa yang mudah, saya akan ikut kamu sama ada gagal atau tidak. Ini maksudnya apa? Komitmen.
Kita bukan mengikut orang yang sentiasa lulus, sentiasa berjaya. Kadang kala kumpulan kita mungkin mencabar, kumpulan kita mengalami situasi sukar, kita juga masih setia dengan komitmen kita. Saya tulis sana, respon yang betul sentiasa membawa berkat. Respon yang betul pasti menguatkan iman. Dan respon menurut kebenaran firman Tuhan. Sebab itu penting kalau pemimpin kita kata, saya sering kali dengar daripada pastor pengarah kata, mari kita percaya untuk Masai. Seluruh gerombolan dan geng-geng daripada Senawang mereka turun ke Masai buat pioneering di Masai JB. Kemana saja kamu dengar, dia akan bersama dengan bujang-bujangnya, maksudnya bujang-bujang pembawa senjata dia, orang kiri kanan bersama dengan dia. So saudara, ini adalah roh yang kita ingin lihat di dalam pelayanan BM Semenanjung. So lain kali kalau mana-mana center yang bantuan, kita juga ingin menyokong mereka sebagai apa? Satu keluarga. Kalau ada di antara kita center yang lebih berhasil, berdoa supaya kamu jadi berkat pada center yang kurang berhasil. So ini yang kita ingin bangunkan secara keseluruhan untuk pelayanan BM Semenanjung. Amin. So tidak ada istilah, oh pastor saya ini tidak pandai, saya bukan orang berpelajaran, saya ini bukan orang yang berpendidikan, saya tidak akan hantar anak saya. Saudara, mari kita berdoa dan percaya Tuhan beri kita sumber yang cukup untuk kita bekerja bersama sebagai satu kumpulan. Amin. Saya dorong student university di KL. Kita sudah banyak ceiling yang berbeda ditetapkan oleh senior kamu, orang-orang yang berjalan di depan kamu. Semana kamu suka berada di sini tersebut atau tidak. Kita ingin percaya untuk respon yang positif. Next slide. Renungan kita bersama pada hari ini. Bagaimana dengan kamu dan saya bila mana kita dicabar tentang situasi yang sama, komitmen sedemikian. Adakah kita memberontak atau kita mengalir seperti suku Gad, suku Ruben dan suku Manase? Berdoalah untuk penyegaran dan pemulihan di dalam perhubungan antara satu dengan lain. Saya tulis ini, pemimpin kita tidak sempurna. There's no one perfect. Kita melihat dalam Alkitab, Saul juga tidak sempurna, namun Daud tidak mengambil kesempatan. Kita dapat melihat Daud dengan Jonathan. Dia tahu Daud adalah raja yang akan dipimpin, yang akan diangkatkan. Namun Jonathan respon dengan cara yang positif. Yosua sebelum dia memimpin umat Israel, dia berada di bawah Musa selama 40 tahun. So saudara-saudari yang saya kasihi, mari kita minta Tuhan berikan penyegaran dalam diri kita pada hari ini. Ada saya akan beri ini, ada beberapa practical action. Saya mau kita beri komitmen secara total. Yang pertama, kita ingin memberi, next slide, komitmen secara total dalam aspek satu, bekerja sama antara satu sama lain. Ini adalah bekas satu presiden, nama dia Hillary Clinton. Dia kata, bila mana kita membantu satu sama lain, bila mana kita berdiri teguh bersama, kita akan kuat bersama. Bila mana kau bergerak bersama, membantu satu sama lain, menguatkan satu sama lain, kita akan long run, masa yang lama, kita akan kuat untuk satu dengan lain. So pengkhotbah kata 2 lebih baik daripada 1. Ramai orang guna istilahnya memang itu juga lah. Ada orang kata berdua lebih baik, maksudnya kamu perlu kawin. Jangan hidup bujang. Berkawin itu mungkin lebih bagus. Ada orang saling melengkapi. Ini karena kebenaran. Sama juga kalau segi konteks pelayanan. Jangan pergi rainbow. Kamu tahu rainbow sekarang atau apa? So jangan pergi seorang diri untuk pelayanan sukar. Kita perlu tim bersama dengan kita. So kita perlu co-team bersama dengan kita. Ini bekerja bersama. So kita ingin percaya untuk Tuhan mengembangkan potensi satu dengan lain. Yang kedua, bukan hanya bekerja sama, kita ingin dalam aspek menolong. Menolong dalam waktu susah, menolong dengan kasih, dan juga jangan mengambil kesempatan atas satu dengan yang lain. Saudara-saudari yang saya kasihi, untuk kita melihat kejayaan pelayanan BM Semenanjung, kita mesti ada orang kata ringan tulang di dalam menolong secara praktikal. 1 Yohanes 3:17-18, ini secara praktikal. Dia kata, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu, hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya
Namun marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan juga di dalam kebenaran. Secara praktikal, mari kita belajar. Saya tahu, again, pekerja-pekerja ramai kita sudah menetapkan ceiling dalam dunia pekerjaan kita. So kita berdoa. Dulu waktu saya bekerja, bos saya orang Melayu kan, dia beritahu saya, orang Sarawak rajin kerja. Saya kata betul, orang Sarawak rajin kerja. So dia katakan, satu polisi di company kami dulu, dia suruh kita orang Sarawak cari orang Sarawak. Maksud kami fly ke Kuching, so cari orang-orang dari Sarawak bekerja di kilang kami. Sebab dia percayakan bahwa orang Sarawak rajin kerja. So ini sepatutnya kerinduan kita. Kalau kita yang berhasil dalam bidang bekerja, berdoalah supaya Tuhan menggunakan ceiling kamu. Maksudnya di mana kau berada sekarang, memberi peluang kepada generasi yang akan datang. Bagi kamu yang ada bisnis, contohnya Pasar Borneo, salah satu platform yang sangat baik. Kau beri ruang kepada orang-orang yang akan datang, menolong mereka, membantu mereka dari segi keuangan. Namun kadang-kadang kita ini, Bapak Ibu Putra ini ada isu juga. Bila kita diberi peluang, kalau kita tidak guna dengan baik, kita ambil kesempatan. Oke? So, ingat tentang tujuan asal kenapa Tuhan beri ruang untuk kita. Menolong satu sama lain di dalam kehidupan mereka secara praktikal. Yang ketiga, melindungi. Contohnya adalah kakak kepada adik. Miriam menolong adiknya Musa daripada masalah pada waktu itu. Daripada raja ingin membunuh adiknya. So dia menyembunyikan adik dia. Melindungi satu sama lain. Juga kita sekarang sangat praktikal. Saya percaya dalam dewan ini semua kita ada handphone. Siapa tidak ada handphone? Saya tahu mungkin orang yang kebanyakan kita semua ada handphone, betul? Dan kita dipenuhi dengan banyak sekali informasi dalam handphone kita. Salah satu cara praktikal kita melindungi adalah di dalam handphone kita sama dengan media sosial kamu. So kadang-kadang kita tengok aspek orang yang post, dan mungkin itu yang mengejutkan kamu, mungkin itu post yang kamu rasa betul atau tidak, banyak tanda tanya. So cara saya, kalau saya respon dengan bila mana saya tengok post yang berkenan dengan jemaat kita, so saya tidak akan react, saya tidak akan terus kata wah dengan bahasa yang negatif, atau saya tambah api kepada apa yang sedia ada. Mungkin itu tidak betul, mungkin itu betul, tidak tahu. Sebab apa yang di post itu mungkin tidak sepenuhnya gambaran yang sepenuhnya. Cara terbaik melindungi adalah direct tanya orang itu. Oke, kalau contohnya kalau orang post berkenan tentang saudara Joseph, ini orang muda nih. So saya kalau satu itu kata, bagus saya, saya tanya Joseph betul atau tidak apa yang ditulis. So kadang-kala untuk kita melindungi, penting kita kena tahu apa yang terjadi. Lindungi satu sama lain, terutama kita sebagai ibu bapa sini, anak-anak muda, lindungi juga orang tua kamu dan anak-anak kita. Amin. So sama juga dengan gereja, supaya kita boleh bergerak satu sama lain di dalam Tuhan. Saya tulis ini, kita mau menjadi baju kalis peluru untuk satu dengan yang lain. Beritahu satu sama lain, kamu baju kalis peluru saya. Kamu tahu baju kalis peluru? Sebelum orang tembak kamu, orang itu sudah baju itu di depan. Seorang yang kena tembak itu tidak sakit cedera. Kita mau jadi baju kalis peluru untuk satu dengan yang lain. Oke? Dan terakhir sekali adalah mengasihi dan mengampuni satu sama lain. Saudara, untuk kita bergerak sebagai satu keluarga secara praktikal, paling ini kita lihat jemaat kita, cari domba kita yang sudah lama tidak kita temui. Tanya mereka, connect. Tidak ada alasan untuk kita tidak cari domba kita. Dan kedua, lebarkan kasih kita untuk satu dengan yang lain. Lebarkan maksud jangan jangan bergaul dengan orang yang kamu biasa bergaul. Cari orang yang baru. Cross, belajar untuk memulakan persahabatan yang baru. So untuk ini berjalan, kita mesti guna dua perkara ini, mengasihi dan juga mengampuni. Start perhubungan yang baru. Oke? Hari raya, kamu tahu hari raya terkenal dengan apa? Siapa tahu? Maaf zahir dan batin. Bukan hanya hantar maaf, dalam hati masih juga tidak memaafkan. Dan sangat penting. Sedangkan kita sambut hari, alhamdulillah, sedangkan kita berada camp ini sebenarnya hari raya, saya berdoa dalam camp ini,
Tidak ada antara kita membawa kepahitan. Belajar untuk maaf, zahir dan batin. Amin. Belajar secara praktikal. Nanti kita ada supper, kita ada makan tengah hari. Contohnya kalau saya tidak boleh bergaul dengan saudara Edward, ambil makanan untuk dia. Edward, ini untuk makanan untuk kamu. Mungkin kamu tidak pandai kata I'm sorry lah. Kalau kita tak pandai kata Edward, secara tidak langsung kamu ingin memulihkan, memperbaiki. Maaf, zahir dan batin, mengampuni. Okay? So, hari ini saudara, untuk kita bergerak sebagai satu keluarga di dalam Tuhan, kesimpulannya adalah ini. Untuk kita teguh bersama, kita harus melayani sebagai satu keluarga yang bersatu, bergerak sehaluan, dan memberi komitmen yang total. Akhir sekali, sebelum kita berdoa bersama. Next slide, terakhir sekali. Saya mau kita lihat gereja awal di dalam Kisah Para Rasul 2, 44 sampai 47. Ada beberapa perkataan yang saya highlight di sana, yang saya mau kita kenal pasti, dan kita juga renungkan dalam hidup kita, gereja kita, kumpulan kita. Dia katakan sana, semua orang menjadi percaya tetap bersatu, okay? Dan dengan bertekun dengan sehati. So mereka bertekun bersama, mereka sehati bersama. Untuk kita menjadi gereja yang kuat, kita mesti bergerak sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Amin. Yang lemah bawa yang kuat membawa yang lemah. Supaya bersama kita akan mencapai apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari kita berdiri. Semalam dalam kami buat doa syafaat, saya ada share ini dengan tim saya. Tiga perkataan yang Tuhan mau saya sampaikan kepada gereja camp ini. Pertama, iman. Untuk kita melihat pekerjaan besar, perlu iman. Iman tidak cukup kalau kamu tidak percaya kepada janji Tuhan. Kita dengar banyak perkataan kepercayaan. Percaya untuk pemulihan, percaya untuk pengurapan, percaya untuk penebusan. Dan yang terakhir, perkataan terakhir saya ingin sampaikan adalah taat. Tidak kira betapa hebatnya sekali kemah kita kali ini. Tidak kira betapa hebat encounter kamu kali ini. Pengalaman kamu dengan Tuhan kali ini. Kalau kita cepat menyimpang daripada apa yang Tuhan ingin kerjakan. Kalau kita tidak memiliki hati taat, sukar kita melihat apa yang Tuhan letakkan dalam hidup kita sebagai satu gereja. Saudara-saudari, sebab itu saya katakan melayani sebagai satu keluarga. Sama kita tundukkan kepala dan ambil masa 1 menit ini. Seperti 3 suku tadi, Gad, Ruben, dan Manasye. Bila mana mereka datang pada pemimpin mereka, ya seperti disalah arti, salah faham. Nah, bila mana mereka jelaskan kepada Musa dan mereka jelaskan kepada Yosua bahwa komitmen mereka untuk benar-benar bergerak sebagai satu keluarga luar biasa. Sebab itu saya percaya tema kita kali ini adalah unik, teguh bersama. Bukan hanya satu kumpulan, 2 kumpulan, namun semuanya. Namun untuk kita melihat itu, mari kita berdoa pada saat ini. Mengasihi dan mengampuni, bersatu dan sehati sejiwa di dalam Tuhan. Saya ingin berdoa untuk beberapa aspek pada hari ini, dan saya bermula dengan kumpulan asas di dalam pelayanan BM, yaitu kumpulan saya sebut ini sebagai keluarga. Sebab saya sangat lihat unik kita ini. Tadi kita melihat di pentas kebanyakan anak-anak kita, di belakang sana ibu bapak kita, mertua kita, ramai kita melayani bersama dengan cousin kita melayani dengan sanak saudara kita. Untuk kita bergerak bersama, kita mesti bergerak dengan hati yang ikhlas menerima. Tidak boleh ada kepahitan, tidak boleh ada halangan di dalam Tuhan. Sama kita berdoa secara individu untuk Tuhan menyentuh kita, memberi hati yang baru, memberi hati yang segar di dalam Tuhan pada waktu ini, supaya kamu boleh menerima, supaya kamu boleh membina semula, supaya kamu boleh bergerak di dalam apa yang sudah terlepas dalam masa lampau, supaya kita boleh maju di dalam keluarga Tuhan bersama pada saat ini. So mari kita berdoa secara individu dulu. Mari kita datang kepada Tuhan, berdoa untuk hati saya, sentuh hati saya pada saat ini, supaya kita belajar untuk mengasihi. Kamu desain mengasihi, kamu memutuskan untuk
melepaskan kasih, melebarkan kasih itu dalam diri kamu. Sebab saya percaya dalam beberapa hari ini, dalam semalam hari ini saya percaya Tuhan ingin melakukan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Dan kemenangan Tuhan nyatakan kepada kamu dalam janji Dia, bahwa Tuhan hadir di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bila mana kamu berdoa pada saat ini, saya mau kamu katakan kepada Tuhan, berikan saya hati yang baru, hati yang mengasihi, supaya saya boleh mengasihi orang di kiri kanan saya, mengasihi orang dalam keluarga saya, mengasihi orang dalam live group saya, mengasihi orang dalam gereja saya, mengasihi orang di mana saya tinggal. Haleluya. Saudara, mari kita berdoa. Ambil masa 1 menit ini. Angkatkan suara bersama dengan saya pada saat ini. Kalau kamu serahkan, bila Tuhan ingatkan kamu, mungkin Tuhan tunjukkan ada situasi, mungkin Tuhan tunjukkan perkara yang kamu perlu lepaskan pada saat ini, perkara yang kamu perlu maafkan, perlu ampuni pada saat ini kepada, mungkin Tuhan tunjukkan individu, seseorang yang Tuhan kata, kamu perlu pergi kepada orang ini pada waktu kemah ini. Kalau Tuhan bicarakan sedemikian, berdoa minta kekuatan daripada Tuhan. Mungkin ia hanyalah salah paham, seperti suku bangsa Gad, suku bangsa Ruben, suku bangsa Manase. Pada asalnya mereka disalah paham, dan mereka jelaskan kepada pemimpin mereka, mereka jelaskan intention mereka dan niat mereka, dan karena sikap mereka malah mereka berikan komitmen yang lebih lagi untuk tujuan Tuhan. Saudara, saya percaya Tuhan ingin kerjakan hal yang sedemikian secara individu pada waktu ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pada saat ini kami serahkan waktu ini ke tangan Engkau Tuhan. Saya berdoa untuk penyembuhan secara individu pada waktu ini Tuhan. Saya berdoa Bapa, biar Engkau menguatkan Tuhan kami semua pada waktu ini, bergerak sebagai satu keluarga di dalam Engkau. Saya berdoa tidak kira center dari mana kami berada, kami adalah umat-Mu yang penting Tuhan, maju bersama dengan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami ingin percaya Tuhan pada pagi ini Tuhan, agar Roh Kudus Engkau memberikan kami hati yang baru, hati yang segar, untuk melepaskan Tuhan kuasa pengampunan, kuasa mengasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, karena kuasa Roh Kudus Engkau bekerja membawa pemulihan kepada kami ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yang kedua saudara, mari kita berdoa supaya Tuhan beri perspektif yang baru, visi yang baru kepada kamu dan saya, sesuatu yang segar, pemulihan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Saya mau kamu berdoa untuk orang kiri kanan kamu dan orang di kanan kamu. Simboliknya kita perlu bekerja sama. Tadi doa terakhir saya pada hari ini. Saya mau kamu pegang tangan mereka sebagai simbolik kamu perlukan mereka. Sebagai simbolik kita mesti maju bersama. Sebagai simbolik tidak ada orang yang tertinggal di dalam visi ini. Secara simbolik kita kata Tuhan, ini keluarga kami, ini keluarga saya. Kita berdoa supaya Tuhan beri perspektif di dalam kita melihat satu dengan lain. Mereka bukan masalah kamu, mereka adalah teman sepelayanan kamu, mereka adalah saudara-saudari kamu. Mungkin mereka berbeda, mungkin mereka terlalu berbeda dengan kamu, namun terima mereka di dalam kasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Bapa Surgawi Tuhan, kami berdoa pada saat ini. Berkati Tuhan kami sebagai satu jemaat Engkau, satu keluarga besar BM Semenanjung. Bapa, saya berdoa tema hari kami tak melihat bahwa kami satu keluarga Engkau. Secara simbolik Engkau melihat kami pegang tangan Tuhan, sebagai tanda kami mau bersatu sehati di dalam tujuan Engkau. Tuhan, kami berdoa pada pagi ini Tuhan, biar camp ini menjadi satu siling di mana kami ingat akan janji kamu telah dimeterai pada hari ini Tuhan, bahwa kami perlukan satu sama lain. Biar kami diingatkan bahwa panggilan Engkau untuk pelayanan BM Semenanjung Tuhan pada hari ini, bila kami pegang satu tangan satu sama lain Tuhan, kami berdoa, kami diingatkan dalam musim ini, musim yang baru Tuhan, bahwa kami bukan hanya berjalan seorang diri, namun berjalan sebagai satu keluarga di dalam Engkau. Berkati Tuhan waktu ini, berkati masa ini, supaya kami melihat satu sama lain dengan perspektif yang berbeza, dengan melihat nilai dan value yang berbeza dalam hidup satu sama lain. Terima kasih ya Tuhan, kami berserahkan masa di tangan Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin.